Pertanyaan nomor 3 si Anissa. Apa itu pertanyaannya? Tuliskan 5 tokoh Ahlussunnah wal Jamaah serta karya-karyanya. Nah, Yang pertama Imam Abu Mansur, karyanya Abu Mansur al-Maturidi, ingat buat? Iya, Al-Maturidi. Ya, Abu Mansur al-Maturidi. Terus? Karyanya kitab At-Tauhid. Yang kedua kitab Syarah Al-Fiqh Al-Akbar. Yang ketiga kitab Al-Maqalat Al-Maturidi. Yang keempat kitab Bayan Faham Al-Mu'tazilah. Yang kedua Abu Qasim Al-Junaidi bin Muhammad Al-Junaidi Al-Nazzaz Al-Qawariri. Karyanya beliau adalah ahli fikih. Ajarannya berusaha menciptakan keseimbangan antara syariat dan hakikat. Yang ketiga Imam Hanafi. Karyanya salah satu kitab masyhur. Beliau adalah Zahirul Riwayat. Yang keempat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau menulis kitab berjudul Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin. Fi Amriddin ya. Yang kelima Imam Abu Al-Hasan Asy'ari. Betul. Karyanya salah satu rukun wajah beliau berwasiat bahwa tidak pernah mengkafirkan umat Islam karena perbedaan yang adanya dalam penjelasan. Habis. Nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4. Nomor 3 ya. Nomor 3. Jadi saya terangkan sedikit. Abu Hasan dan Abu Mansur al-Maturidi, Abu Hasan Asy'ari ya. Abu Hasan Asy'ari. Dia inilah menyimpulkan dari seluruh banyak perdebatan-perdebatan itu disimpulkan menjadi 20 kunci memahami sifat-sifat Allah. Jadi sifat 20 itu bukan sifat Allah 20, tidak. Sifat 20 itu sifat 20 merupakan kunci-kunci untuk memenangkan perdebatan melawan orang kafir kaum Ad-Dahri. Sehingga dapatlah dipergunakan 20 kunci dari sifat 20 tadi. 20 kunci bisa berdebat dengan orang Kristen, bisa berdebat dengan orang ateis, bisa berdebat dengan orang agnostik, bisa berdebat dengan orang ahli filsafat. Ya. Sedangkan tauhid yang 3 yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahhab itu hanya untuk orang sesama Islam dari dalam. Kalau dibawa keluar orang tak ngerti. Tapi kalau berdebat keluar pakailah sifat 20. Kalau berdebat di dalam, memperkuat akidah di dalam, pakailah tauhid yang 3 yang dipopulerkan oleh Wahabi Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau di Indonesia dipopulerkan oleh Abdul Qadir Jawaz, dipopulerkan oleh Hakim Abdad, dan banyak lagi termasuk Hak Syafiq Reza Basalamah, termasuk Firanda Adirja. Itu yang selalu mengumandangkan tauhid yang 3. Tauhid yang 3 itu apa? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dia yang populerkan, itu bagus untuk kita ke dalam. Tapi kalau untuk keluar, berdebat dengan orang-orang filsafat, orang-orang ateis, pakailah kunci 20 dari sifat-sifat Allah. Jadi sifat Allah itu berapa sebetulnya? Lebih dari 100 miliar. Sebut aja sifat Allah yang baik-baik sampai 100 miliar, 10 miliar, itu semuanya sifat Allah. Tapi kalau disebut 20 itu hanya kunci-kunci pemahaman untuk melawan debat orang ateis. Sehingga disebut 20 kunci atau sifat 20.
Sifat 20 dari Allah, sifat yang wajib, yang mustahil bagi Allah ada 20 juga. Wujud Allah itu ada, mustahil Allah tidak ada. Nah, jadi sifat yang mustahil bagi Allah berapa? 20 pula kuncinya sebetulnya banyak, bermiliar-miliar sifat yang mustahil bagi Allah. Allah tidak kencing, tidak berak, tidak menangis, tidak yang jelek-jelek aja. Yang sifat makhluk tidak ada itu sama Allah. Lebih dari 2 miliar. Tapi untuk berdialog dengan orang-orang kafir, orang ateis, sebutlah 20 pula kuncinya sifat yang mustahil bagi Allah. Mustahil Allah menjadi manusia. Kalau orang Kristen katanya Allah kan jadi manusia, iya kan? Siapa tahu Nabi Isa? Itulah Allah yang menjadi manusia turun ke bumi. Itulah Nabi Isa. Dijawab oleh sifat 20, laisa kamislihi syai'un fil ardi. Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun di bumi, baik dia manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, jin, apapun tidak ada yang serupa dengan Allah. Itu sifat 20 itu memerangi pola pikir orang-orang Romawi dan orang Yunani. Itu. Jadi sifat 20 itu adalah kunci 20. Bukanlah sifat Allah 20, tidak. Sedangkan sifat Allah dalam Al-Quran aja dalam bentuk Asmaul Husna ada 99. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Subhanallahi anna yushrikun. Banyak itu disebutkan di dalam surat Al-Hasyr. Nah, yang keberapa lagi? Yang keempat, siapa? Si Durun. Apa pertanyaannya, Durun? Tuliskan 3 buah ayat Al-Quran yang sering diperselisihkan oleh kaum Khawarij. Kaum Khawarij, ya. Satu. Quran surah Al-Fat. Surat berapa? Surat Al-Fat itu surat yang ke-48 tuh. Ayat 10. Ayat 10. Coba baca. Artinya bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu, yaitu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Nah, kata kuncinya itu yadullah fawqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi bagi orang Khawarij memang Allah itu punya tangan. Cuma tangannya lebih besar daripada tangan kita. Tangan Allah itu besar, tangan kita kecil. Menurut orang Khawarij. Menurut orang Ahlussunnah Jamaah enggak. Tangan itu hanya simbol dari kekuasaan, bukan betul-betul dia punya tangan. Itu simbol saja. Kekuasaan Allah melebihi kekuasaan apapun. Nah, itu betul tuh. Oleh orang Khawarij dianggapnya betul-betul Allah itu punya tangan. Ayat berikutnya. Surah Al-Hadid ayat 4. Al-Hadid itu surat yang ke-57, betul? Al-Hadid ayat 4. Ayat 4. Baca ayatnya, artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir.
jangkau sikit. Terganggu oleh Honda yang lewat. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, kata kunci di situ adalah Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Allah itu bertengger di atas aras. Nah, di situ salahnya Khawarij. Mentang-mentang ada istawa itu diartikannya bertengger atau bersemayam atau menempel. Allah menempel di atas aras. Jadi sebelum aras itu ada, Allah menempel di mana? Oh, terserah sama Allah lah mau nempel di mana. Kenapa? Karena Khawarij menganggap Allah itu benda kecil yang boleh menempel di mana-mana. Boleh nempel di bulan, di bintang. Itu kesalahan pola pikir dari Khawarij. Allah itu bertubuh. Jadi dia duduk di atas kursi. Kalau duduk di atas kursi, mana besar kursi daripada yang duduk di atas kursi? Lebih besar kursi. Macam yang lebih besar kursi daripada ustaz. Jadi itulah suatu subhat fitnah yang pemahaman ayat Al-Quran yang salah oleh kaum Khawarij. Ayat yang berapa baru itu? Keempat. Masih ada lagi kan? Satu. Habis. Ada satu lagi lah. Ayat berapa? Quran surah Al-Baqarah ayat 115. Al-Baqarah ayat 115. Betul. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib aina tuwallu fatamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Artinya, dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah Maha luas, Maha mengetahui. Di sana wajah Allah. Jadi yang kata kuncinya adalah wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, di sana ada wajah Allah. Bagi orang Khawarij, wajah Allah itu betul-betul wajah. Sama dengan wajah kita. Cuma wajah kita kecil, wajah Allah itu besar. Bagaimana besarnya? Tak boleh dibayangkan. Pokoknya tak serupa dengan wajah apapun, tapi ada wajah dia. Jadi menurutnya wajah Allah itu besar. Entah lebih besar daripada bulan, daripada bintang, dari bumi. Nah, itulah pemahaman Khawarij. Padahal ada asbabun nuzulnya. Cuma orang Khawarij ini tidak mau berpegang kepada asbabun nuzul. Sebab ayat itu diturunkan pada suatu malam. Pada suatu malam ya.